Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Apa kabar, Bu Santi? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu Santi. Baik, Bu Santi, terkait observasi yang akan Ibu jalani nanti, kalau tak salah saya besok ya, hari Senin ya. Nah, sebelum observasi Bapak Bu, ingin tanyakan kepada Ibu terkait persiapan Ibu nantinya saat observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah Ibu sudah mempersiapkan apa-apa yang Ibu butuhkan nanti saat observasi nantinya? Sudah. Salah satunya modul ajar sudah saya selesaikan. Nah, berarti sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah. Nah, tujuan Ibu nanti yang ingin Bu capai dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti itu apa kira-kira? Anak-anak membedakan ini sel tumbuhan dengan sel hewan, Bu Dina. Oke. Sel tumbuhan dan sel Iya, hewan. betul. Membedakan sel tumbuhan sel hewan biar anak-anak tahu apa-apa saja komponen yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Baik. Kira-kira untuk Ibu itu nanti tercapai, kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan dalam proses nantinya? Saya menyiapkan LKPD. Saya meminta ke anak nanti membawa beberapa bahan praktek langsung. Anak-anak dia membuat model sel. Ada yang nanti kita serahkan kepada anak-anak mau milih apa, apakah sel hewan atau sel tumbuhan, lalu organel apa saja yang ada di kedua sel tersebut. Setelah anak-anak nanti membuat sel itu sesuai dengan kreativitasnya yang seperti Ibu sampaikan, apa pengembangan dalam diri anak yang Ibu harapkan nantinya? Nanti anak bisa ini Bu, setelah dia mengenal masing-masing organel, dia dapat memahami fungsi masing-masing. Nanti orientasinya anak-anak tahu dengan kondisi dirinya, apakah dirinya itu terbuat dari bagian apa secara sains ya Bu, secara sains bagian terkecil apa yang membangun tubuh mereka. Lalu kita membuat kreativitas si anak membuat model sel ini, kita kaitkan dia dengan struktur sebuah desa. Nah, kan dalam suatu desa itu ada pimpinannya, contohnya kalau dalam sel pun ada yang mimpin, namanya inti sel, seperti itu. Jadi anak-anak memahami itu. Untuk diri anak-anak, Ibu, apa yang Ibu harapkan dengan adanya kegiatan yang Ibu lakukan? Anak-anak, saya berharap kepada anak-anak itu nantinya anak-anak lebih bisa untuk menjaga karena kan sel itu nanti dia berkembangnya ke bagian yang paling besar itu namanya organisme. Nah, jadi si anak-anak harus menyadari bagaimana pentingnya merawat dan menjaga dirinya sendiri. Jadi kita ada kesadaran dalam diri anak ya Bu ya. Kesadaran dalam diri anak, bagaimana merawat dan bersyukur terhadap ciptaan yang Tuhan telah berikan kepada anak-anak kita. Strategi yang Ibu terapkan dalam hal ini apa saja? Anak-anak menemukan sendiri, anak-anak berkomunikasi dengan temannya, mereka saling bertukar informasi. Mungkin si anak A dia akan membuat sel hewan, si anak B membuat sel tumbuhan, lalu mereka akan bertukar informasi, menunjuk karya. Oh, kenapa ya di sel hewan ini aku ada, kamu tidak ada, gitu. Jadi anak-anak menemukan sendiri dulu konsepnya. Mungkin itu saja Bu yang ingin Ibu tanyakan. Semoga nanti proses pelaksanaan proses pembelajaran Ibu saat observasi nanti berjalan dengan lancar. Apa yang Ibu harapkan terhadap peserta didik kita dan strategi yang Ibu terapkan itu dapat terlaksana dengan lancar. Itu saja Bu. Sama-sama Ibu. Itu saja Ibu. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Gimana kabarnya Bu Santi? Sehat, Bu Dina sehat. Oke, Bu Santi, hari ini kita melakukan diskusi pasca observasi yang kita lakukan pada hari Senin kemarin. Ya, kalau tidak salah di kelas 8.5. Iya, betul. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan proses yang telah Ibu laksanakan kemarin. Ya, silakan Bu Dina. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas 85 pada hari Senin kemarin saat kita observasi. Sedikit banyaknya puas Bu Ina, senang melihat anak-anak tersenyum bahagia itu setelah di akhir pembelajaran ada perasaan puas lah Bu Dina. Selain puas ada lagi yang Ibu rasakan? Sedikit memahami bagaimana proses belajar diferensiasi itu seperti yang sebagaimana yang diminta. Awalnya kan saya berpikiran wah ini agak sulit nantinya kayak mana sih menerapkan diferensiasi itu di kelas gitu. Cuma setelah kita coba, kita pelajari pelan-pelan akhirnya mulai paham. Selama proses pelaksanaan itu kemarin, apa yang ada nggak yang Ibu rasakan tantangan atau hambatan gitu selama pelaksanaan? Ada Bu Dina, memang sih di satu sisi saya masih belum bisa mengcover si anak, salah satunya yang berbeda karakter ya. Kadang contohnya gini, si anak kan ada nih yang suka dengan membuat miniatur sel tadi kan. Ada juga anak yang mungkin dia masih malu untuk mengembangkan kreativitasnya gitu. Cuma tantangan bagi saya belum bisa mengcover itu 100%. Lalu ada juga di samping itu setelah si anak membuat miniatur organel tadi, ada anak mungkin yang hanya asik untuk membuat saja tanpa bisa memahami oh ini namanya apa ya, fungsinya apa ya. Dia hanya kenal bentuknya saja gitu. Sementara kan tujuan pembelajaran kita kan si anak bisa membedakan nih nanti dari organel sel hewan dengan organel sel tumbuhan itu apa perbedaannya. Tapi ada juga anak yang dia senang berkreasi, menyesuaikan bentuknya dengan gambarnya, lalu dia bisa kenal oh ini bentuknya ini Bu, fungsinya ini gitu. Sebagian besar sudah memahami itu, tapi ada juga beberapa yang belum. Tapi ada yang belum, ada yang kurang memahami, ada yang masih malu-malu. Iya, benar. Untuk menghadapi itu kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan? Untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan pendekatan persuasif dulu dengan beberapa orang anak. Saya akan bantu ya istilahnya bicara dari hati ke hati dulu. Saya mau tanya mereka tuh mau seperti apa. Mungkin ketika dia berkelompok yang terlalu banyak dia malu, atau mungkin kedepannya saya akan bikin kelompok yang lebih kecil lagi khusus bagi anak yang memang dia punya istilahnya tidak mau kreativitasnya ditengok dulu, tapi dia maunya pelan-pelan dulu, nah gitu. Saya akan bikin kelompok kecil lagi mungkin Bu Dina. Iya. Nah, untuk perencanaan proses pembelajarannya selain bentuk kelompok kecil ini ada lagi nggak yang ini Ibu lakukan? Saya mau memodifikasi mungkin bagian LKPD-nya. Saya akan variasikan. Mungkin ada anak yang memang dia tidak suka untuk berkreasi dengan benda yang kayak plastisin kemarin kan, dia lebih sukanya mungkin dengan menggambar, mengoret-oret gitu, atau mungkin dengan menggunting. Nah, jadi saya akan variasikan di lembar kerjanya nanti Bu Dina, biar mereka tuh lebih inisiatif sesuai dengan minatnya dia tuh, seperti maunya dia tuh seperti apa si anak. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan. Iya, benar. Baik. Memang Bu Santi, ini dari hasil yang kemarin saya perhatikan, memang ada yang anak-anak yang cenderung mencari sesuatu yang lebih gampang ya, betul. Tanpa mereka mau mencoba hal yang baru gitu ya. Mungkin motivasi mungkin perlu lagi kita sama-sama tingkatkan pada peserta didik kita. Tapi kalau untuk keaktifan saya lihat kemarin semuanya bekerja, alhamdulillahnya bekerja, cuman perlu motivasi kita untuk lebih bagaimana meningkatkannya agar mengeksplor lebih jauh apa yang dia, karena sepertinya mencari yang mana yang lebih gampang itu yang mereka kerjakan, padahal mereka saya lihat punya potensi, karena setelah saya lihat hasilnya bagus, berarti
membaca itu pasti mereka akan bisa. Mungkin di situ kurangnya saya sebagai pendidik, Bu, tidak bisa mengcover kan beberapa kelompok nih. Bu, saya gini. Kadang saya terlalu asik dengan satu anak, satu kelompok, terkadang yang lainnya dengan kecukupan waktu pembelajaran kan yang terbatas, kurang itu tercover gitu. Untuk ya mungkin saya akan memanfaatkan temannya, teman sejawatnya yang bisa mereka dekati, yang bisa mereka pahami untuk membantu mereka dalam belajar, mungkin Bu Ina. Apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya dalam hal ini, terutama dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan selanjutnya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Ibu pun sudah memahami apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, tindakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, sehingga proses pembelajaran mungkin yang akan lebih baik lagi dari yang Ibu lakukan. Baik Ibu, mungkin itu saja Bu Santi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nina atas waktunya yang diberikan. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.